kita pergi hari ini, atau tempat-tempat indah dalam mimpi-mimpi anak-anak baik-baik. Karya Ziki Sesha Seoviana Zabriskie. Bab 1. Bapak dan Ibumu. Nama kota itu sudah ditenggelamkan suara. Yang paling mengerikan adalah anak-anak, ceritanya tentu saja, lalu tangisannya, dan kecepatan larinya, dan tipuan-tipuannya, dan kebengisannya, dan ketamakannya. Mereka pencuri ulung, penipu andal, pembangun tengah malam tanpa belas kasihan. Ngeri sekali mengetahui betapa orang malang manapun dapat saja disergap oleh satu atau beberapa manusia jenis ini di rumahnya. Demikianlah dunia yang kita hidupi. Kengerian tak tertahankan ada di mana-mana. Demikianlah seharusnya kita memasarkan upaya pengurangan populasi. 2 anak cukup untuk membuatmu muntah darah. Namun hal-hal seperti ini tentu baru bisa disadari ketika kegagalan sudah menyepak kita tepak di jagun. Dan akibatnya di suatu masa, di suatu tempat ada banyak anak-anak. Ada 3 anak di satu rumah, 5 anak di rumah lain, 8 anak di rumah tetangganya, dan 12 anak di perempatan ujung gang. Tidak ada yang senang soal hal ini, tampaknya, dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu anak-anak berhenti jadi anak-anak. Banyak anak berarti banyak keributan. Masa itu, tempat itu, ribut bukan main dengan segala macam suara yang bisa ditimbulkan anak-anak. Jerit, pekik, tawa, tangis, rengek, isak, desak, desah, hela, tuntut, teriak, hardik, hina, celoteh, gerutu, geram, singkatnya. Keributan yang memekakkan. Ribut sehingga akhirnya pada suatu hari orang-orang melupakan nama kota mereka dan mulai menyebutnya kota suara. Di kota suara ada lebih banyak anak-anak daripada orang dewasa. Beberapa dari mereka masih kecil sekali. Pada usia masih kecil sekali, anak-anak sangat perlu penjagaan dari ayah dan ibunya, atau anak atau bibinya, atau orang lain yang bisa dipercaya untuk menjaga anak-anak dari kematian yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan atau macam-macam kecelakaan. Tapi tentu saja ayah dan ibu juga harus mencari uang, karena pada masa itu di kota suara, kulit pisang bukan lagi alat pembayaran yang diterima penyedia barang dan jasa. Di masa lain, uang selalu bisa ditemukan di dasar laut, bawah tanah, dan ranting pohon. Sayangnya, ketika kota suara telah melupakan namanya, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil oleh para perompak. Uang di bawah tanah diambil oleh para perompak, dan uang di ranting pohon diambil oleh pengusaha kayu yang jahat. Jadi, satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja cukup keras dan berharap perompak, perampok, atau pengusaha kayu yang jahat menjadi kasihan padamu dan memberikanmu uang yang mereka rampok, atau usahakan dengan jahat. Ini bukan hal yang mudah dilakukan dan akan membutuhkan waktu. Jadi, sekarang kalian tahu betapa sulitnya mendapatkan uang dan bahwa butuh banyak waktu untuk mendapatkannya. Jadi, ayah dan ibu sering sekali terpaksa meninggalkan anak-anak di rumah. Mereka tidak bisa membawa anak-anak ke tempat mencari uang karena perompak suka menggigit hidup anak-anak. Perompak suka mengorek telinga anak-anak, dan pengusaha kayu
Yang jahat suka mencampurkan ingus mereka ke dalam minuman anak-anak. Anak-anak tidak pernah tahu soal ingus dalam minuman mereka. Tapi ayah dan ibu selalu tahu kalau itu terjadi karena anak-anak yang sudah meminum ingus pengusaha kayu jahat akan berubah jadi anak yang sangat nakal dan jahat kepada kayu. Karena itu, tidak. Anak-anak lebih baik tidak ikut ayah dan ibu ke tempat mencari uang. Sulit bukan permasalahan ini? Kalau ayah dan ibu harus pergi mencari uang, sementara anak-anak tidak bisa pergi ke tempat mencari uang tanpa menderita gigitan hidung, kehilangan kotoran telinga, atau ingus dalam jus nanas. Bagaimana dengan anak-anak yang masih sangat memerlukan ayah dan ibu, nenek dan bibi? Oh, tentu saja mereka ada. Tapi bukankah mereka punya uang yang juga perlu dicari? Atau hidup bebas jerit yang perlu dinikmati? Oh, sangat tidak adil kalau melimpahkan semua ini kepada orang lain yang tidak seharusnya bertanggung jawab atas hasil produksimu. Nah, ayah dan ibu yang punya waktu bisa tinggal di rumah. Ayah dan ibu yang tidak punya waktu tapi punya cukup uang bisa memanggil pria atau wanita atau orang lain yang bersedia menukarkan waktu mereka untuk uang di dompet ayah dan ibu. Sementara ayah dan ibu pergi keluar dan mencari lebih banyak uang. Pria atau wanita atau orang lain yang bersedia menukarkan waktu untuk uang di dompet ayah dan ibu untuk menjaga anak-anak sementara ayah dan ibu pergi keluar dan mencari lebih banyak uang ini. Biasanya disebut pengasuh. Sangat praktis jika semua orang tua bisa memiliki pengasuh, tapi tidak semua orang tua memiliki cukup uang untuk membayar mereka. Tidak semua orang seberuntung itu. Bagi orang tua yang tidak seberuntung itu, mereka harus mencari cara lain. Cara lain inilah yang dicari oleh salah satunya, bapak dan ibumu. Di kota Suara tinggal banyak orang. Salah satunya adalah bapak dan ibumu yang krempeng dan agak jelek di rumah merah nomor 17. Mereka adalah sepasang suami istri yang berukuran sangat kecil dan sangat tipis sehingga kadang-kadang terbawa angin. Pakmu biasanya diselamatkan oleh rambut hitamnya yang luar biasa tebal. Sementara ibumu sering terselamatkan oleh tudung rambutnya yang tersangkut di tiang listrik. Tapi pakmu adalah pria yang sangat sopan dan ibumu adalah wanita yang sangat anggun sehingga kadang-kadang angin akan ingat untuk meminta maaf kalau sudah meniup mereka. Seperti semua orang dewasa di kota Suara, bapak dan ibumu mempunyai anak. Sayangnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka tidak punya cukup uang untuk meminta pria atau wanita atau orang lain yang bersedia menukarkan waktu untuk uang di dompet mereka untuk menjaga anak-anak sementara mereka pergi keluar dan mencari lebih banyak uang yang biasa disebut pengasuh untuk menjaga anak-anak sementara mereka mencari lebih banyak uang. Di hari ke-93 setelah kelahiran anak ketiga dari bapak dan ibumu, bapak dan ibumu sepakat bahwa mereka harus mencari cara lain. Maka, di suatu hari yang sangat-sangat berangin, pakmu pergi ke luar rumah untuk mencari cara lain, sementara ibumu menjaga anak-anak di rumah sambil berharap cara lain akan ditemukan dengan cepat. Karena minyak mereka sudah hampir habis dan mereka tidak punya uang lagi. Dan karena pakmu bisa tertiup sampai ke tengah laut Arafuro, kalau dia tidak cepat-cepat berlindung, pakmu menghampiri pelikan pos yang mengantarkan surat mereka. Tapi pelikan pos berkata, cara lain hanya datang di musim hujan. Dia mengacung-acungkan sayapnya dan memberitahu. Mereka datang bersama payung. Ditambah lagi tupai terbang berkata bahwa cara lain hanya datang ke rumah orang-orang bertampang bagus, sangat kaya atau pintar menjilat. Terhadap pernyataan terakhir ini, pakmu mengangguk sambil paham
Pakmu mengangguk paham sambil menimpali. Pantas Bibi Bu menemukan cara lain. Dia punya anjing. Semua orang tahu kalau anjing pintar menjilat. Every night I wait. Paradise seems so far away.